Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak semua. Kembali hadir kita dari penyuluh KPP Pratama Probolinggo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita akan melakukan podcast pada kesempatan kali ini, yaitu membahas terkait tata cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Ganjar sebagai asisten penyuluh pajak KPP Pratama Probolinggo. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir juga narasumber pada podcast hari ini atas nama Perkenalkan saya Fendi Jatmiko, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Probolinggo. Jadi nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tata cara penyampaian pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi mungkin bagi ini mungkin selama ini kawan pajak semua banyak pertanyaan atau mungkin selama ini setelah memiliki NPWP itu apa aja yang harus dilakukan, atau mungkin pernah mendengar bahwa setelah punya NPWP itu harus lapor pajak. Nah, itu bagaimana cara lapornya, atau mungkin kawan pajak semua ada yang sudah sudah sering melakukan pelaporan SPT tahunan, tapi apakah mungkin masih ragu juga masih ragu apakah isiannya itu sudah benar atau belum. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara sekilasnya terkait pelaporan SPT tahunan tersebut. Nah, ini sebelumnya dari Mas Fendi terlebih dahulu ini untuk kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi itu mungkin detailnya seperti apa? Terima kasih Mas Ganjar. Jadi kawan pajak semua, kurang lebih untuk kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi itu ada dua, yaitu bagi kawan pajak semua untuk melakukan pembayaran pajak apabila ada pajak yang memang harus dibayar, atau mungkin penghasilan kawan pajak semua sudah di atas ketentuan yang ada Jadi mungkin kalau untuk pegawai negeri atau pegawai swasta sudah di atas PTKP, dan untuk mungkin usahawan UMKM itu sudah di atas 500 juta bagi yang memakai tarif efektif PP 55 yang 0,5%. Tapi kalau bagi yang melakukan pembukuan mungkin dihitung dari labanya Mas Ganjar Terus kewajiban selanjutnya yaitu melakukan pelaporan Kalau untuk pembayaran ini bisa jadi kawan pajak tidak ada pembayaran karena mungkin penghasilannya masih di bawah ketentuan yang ada. Tapi kalau untuk lapor ini, semua kawan pajak yang status NPWP-nya aktif itu wajib melakukan pelaporan SPT tahunan Jadi untuk kawan pajak semua, ini tidak hanya untuk orang pribadi untuk kawan pajak badan juga, tapi ini khusus saat ini kita akan membahas khusus untuk orang pribadi. Jadi untuk kawan pajak semua yang mempunyai NPWP orang pribadi yang statusnya aktif itu wajib lapor SPT, baik Bapak Ibu itu penghasilannya sudah di atas ketentuan yang ada, ataupun mungkin penghasilannya masih di bawah ketentuan yang ada atau nihil, atau bisa dikatakan Bapak Ibu tidak ada pajak yang dipotong atau dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi begitu kawan pajak semua. Jadi untuk kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi tadi setidaknya ada dua yang paling utamanya, yaitu kewajiban pembayaran pajak dan juga kewajiban pelaporan pajak. Nah, ini apabila ada keterlambatan atau semisal tidak melaksanakannya, itu apakah sanksinya seberapa? Untuk kawan pajak semua itu untuk pelaporan itu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalnya kawan pajak ini tahun pajak yang mau dilaporkan tahun 2023, jadi paling lambat untuk pelaporan yaitu tanggal 31 Maret tahun 2024, dan mulai pelaporan mulai tanggal 1 Januari 2024 kawan pajak. Apabila kawan pajak semua ini tidak lapor atau mungkin terlambat lapor, itu akan ada sanksi yang dikenakan terhadap kawan pajak semua. Jadi untuk kawan pajak yang terlambat atau tidak lapor SPT tahunan itu akan dikenakan sanksi sebesar 100.000. Jadi diminta untuk kawan pajak sebisa mungkin lapor pajaknya itu kalau bisa di awal, jangan menunggu sampai akhir Maret, karena biasanya kalau sudah di akhir-akhir Maret itu
ya biasa karena penuh servernya itu biasanya agak drop nih Mas Ganjar, agak penuh. Jadi diminta untuk kawan pajak apabila memang semua kewajibannya atau semua laporan atau data bukti pendukung yang diperlukan sudah ada, sebisa mungkin untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Ya, jangan menunggu di akhir bulan Maret ya. Jadi mulai bulan Januari sudah bisa lapor ini Mas Ganjar ya. Baik kawan pajak semua, jadi tadi ya untuk pelaksanaan kewajiban ini tentunya ada sesuai ketentuan perundang-undangan juga. Kalau semisal tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan itu ada sanksi yang tadi ya sebesar 100.000 ya khususnya untuk pelaporan pajaknya. Dan untuk sanksinya ini kawan pajak semua menunggu mendapat surat tagihan pajak dari kantor pajak. Kalau tidak langsung membayar 100.000. Nanti untuk pembayarannya pakai billing, nanti ada pakai kode yang di surat tagihan pajaknya. Itu nanti ada muncul kodenya. Kode apa namanya? Kode nomor surat tagihan pajaknya. Jadi untuk kawan pajak semua yang tidak atau mungkin belum menerima surat tagihan pajak ya tidak perlu membayar sanksi terlebih dahulu. Oke, kawan pajak, untuk kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi tersebut, mari kita fokuskan kepada pelaporan SPT tahunan nih. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaannya kan 1 tahun sekali, di mana paling lambat adalah akhir bulan ketiga atau akhir Maret tahun berikutnya. Nah untuk pelaporan ini ada beberapa metode ya Mas Fendi, yaitu metodenya itu seperti apa dan mungkin dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk metodenya itu ada 2, kawan pajak semua bisa melakukan secara manual, yaitu dengan mengisi formulir yang nantinya kawan pajak semua datang ke kantor pajak terdekat di mana Bapak Ibu terdaftar, atau mungkin kantor pajak di mana Bapak Ibu paling dekat tempat tinggalnya, ya. Atau lewat pos. Ini nanti Bapak Ibu mengisi formulir, dan formulirnya ini ada 3 ya Mas Ganjar. Ada beberapa jenis. Ya, paling tidak ada 3. Jadi untuk kawan pajak semua yang merupakan karyawan atau mungkin pegawai negeri itu bisa memakai formulir 1770 SS atau mungkin 1770S ya. Yang bentuk yang paling sederhana ini adalah 1770 SS. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak karyawan atau pegawai negeri sipil yang penghasilannya di bawah 60 juta dalam 1 tahun pajak. Ya. Bisa ditunjukkan sekilas. Untuk formulirnya seperti ini. Ini bentuknya sangat sederhana sekali dan hanya 1 lembar. Di sini yang wajib diisi yaitu kolom pajak penghasilan dan mungkin daftar harta dan kewajiban. Ini juga wajib diisi. Ini diisi sesuai dengan nilai harta yang dimiliki Bapak Ibu. Kalau misalnya ada rumah atau ada tanah itu diakumulasi. Kira-kira kurang lebih kalau dirupiahkan harganya berapa. Ini ditulis kondisi di tahun pajak yang akan dilaporkan. Iya, ini pada kondisi tahun pajak yang akan dilaporkan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kawan pajak semua mau melaporkan di tahun 2023, otomatis dilihat datanya pada tahun 2023. Apakah Bapak Ibu pada tahun tersebut sampai akhir Desember tahun 2023 itu rumah atau mungkin mobil atau kendaraannya atau mungkin tabungannya dimiliki, itu dilihat posisinya pada tanggal 31 Desember tahun 2023 ya. Untuk formulir selanjutnya yaitu yang mungkin lebih ditingkatkan daripada yang SS tadi, yaitu untuk formulir 1770S ya. Ini sama, ini untuk pegawai swasta dan pegawai negeri. Di sini mungkin untuk kolom harta lebih dirinci Mas Ganjar. Kolom harta, terus kolom utang, sama ada daftar susunan keluarga. Demikian juga apabila ada pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain atau mungkin instansi pemerintah, juga ada kolomnya tersendiri di sini ya. Ini untuk yang pegawai negeri sipil atau karyawan swasta. Dan selanjutnya yang lebih lengkap lagi ini yaitu SPT 1770 tanpa huruf S ya. Ini yang lebih lengkap. Ini yang paling lengkap. Ini biasanya diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi, UMKM atau pengusaha ya.
Tapi bisa jadi untuk yang selain itu, misalnya tenaga ahli atau mungkin Bapak Ibu atau kawan pajak semua yang statusnya karyawan swasta atau pegawai negeri sipil juga bisa memakai formulir 1770 ya, apabila mungkin kawan pajak ada mempunyai penghasilan lain daripada dari penghasilan selain yang diterima dari pekerjaannya. Jadi ini lebih lengkap ya. Jadi kawan pajak mungkin yang selain jadi karyawan swasta juga mempunyai usaha sampingan, ini bisa pakai formulir 1770. Jadi ini tidak ini ya, untuk bagi wajib pajak kalau menggunakan yang 1770 ini berarti bisa semuanya ya? Ya, bisa semuanya. Jadi tidak harus yang S. Iya, tidak harus SS atau S. Ini pilihan. Mana yang paling lengkap ya. Baik kawan pajak semua, itu tadi contoh untuk ini ya, formulir secara tertulisnya atau secara pelaporan manual ya. Kemudian ini untuk yang saat ini juga sudah berkembang adalah pelaporan secara online. Nah, itu kira-kira tata caranya itu atau yang perlu dipersiapkan apa? Kalau untuk pelaporan online ini dimanapun bisa, baik di rumah ataupun di mana. Yang penting kawan pajak semua punya login ke DJP online ya. Jadi kawan pajak semua mesti login di DJP online. Dan sebelum login di DJP online ini, kalau kawan pajak belum pernah lapor secara online, mungkin kawan pajak membutuhkan EVIN. Jadi EVIN ini adalah sederet angka kode khusus yang berlaku selamanya ya. Ini untuk kawan pajak registrasi pertama. Jadi kawan pajak sebelum login di DJP online itu perlu punya EVIN, dan registrasi awalnya membutuhkan EVIN ini ya. Selain itu, selain untuk registrasi awal, EVIN ini juga dibutuhkan kalau kawan pajak lupa password ya. Jadi kegunaan EVIN itu ada dua, untuk registrasi awal sama apabila kawan pajak lupa password ya. Tapi kalau passwordnya ingat terus ya, EVIN-nya disimpan saja ya. Jadi nanti kawan pajak membuka DJP online ya. Terus nanti di sana itu ada kawan pajak menuliskan nomor NPWP atau NIK. Nanti ada password sama captcha, itu diisi semua ya. Setelah itu kawan pajak setelah login nanti masuk di menu di dalam DJP online, di menunya di menu DJP online kawan pajak semua. Di situ ada menu profile, menu billing atau menu bayar, terus menu lapor sama menu layanan. Nah, ini kawan pajak untuk lapor SPT tahunan, kawan pajak masuk ke menu lapor ya. Terus di menu lapor ini disesuaikan kawan pajak apakah mau mengisi pakai yang S atau SS atau mungkin mau mengisi yang 1770. Kalau kawan pajak ini pegawai swasta atau pegawai negeri dan inginnya memakai yang 1770S atau SS, ini kawan pajak pilih e-filing ya. Tapi kalau kawan pajak selain pegawai negeri atau mungkin karyawan swasta, itu pakai e-form, itu yang 1770 normal, yang lebih lengkap ya. Dan e-form tadi sebagaimana dijelaskan tadi tidak mengikat, kawan pajak yang karyawan juga bisa pakai e-form yang 1770, tidak harus pakai yang 1770S atau SS. Baik, demikian ya kawan pajak semua, untuk pelaporannya tadi bisa secara manual atau secara online. Nah, yang terbaru atau yang pengembangan terakhir ini adalah pelaporan secara online, yaitu melalui DJP online. Dan di situ tadi ada pilihan ya, bisa melalui filing atau bisa juga melalui e-form. Nah, ini kira-kira mungkin dari kawan pajak semua juga mungkin ada pertanyaan juga ya Mas Mendy. Kira-kira mungkin waktu akan pelaporan itu apa saja dokumen yang dipersiapkan? Apa mungkin cukup mengingat saja penghasilannya selama 1 tahun, atau mungkin bagi beberapa pekerjaan tertentu ada yang sebaiknya dipersiapkan lebih detailnya seperti apa? Untuk mungkin Bapak atau kawan pajak semua, yang ini kan ada 2 jenis, paling tidak karyawan atau mungkin usahawan ya. Dan di antara itu ada juga pekerjaan bebas sebenarnya. Tapi kalau pekerjaan bebas ini kurang lebih untuk dokumen pendukungnya hampir sama dengan yang karyawan swasta atau pegawai negeri, itu berupa bukti potong. Jadi kalau untuk yang usahawan ini mungkin data pendukungnya adalah kalau dia melakukan pembukuan ya laporan keuangan ya, laporan laba rugi atau neraca,
Ini bagi usahawan yang melakukan pembukuan. Tapi kalau usahawan yang melakukan pencatatan, ya paling tidak ada rekap penghasilan bruto tiap bulan, ya. Itu yang dilampirkan atau disiapkan kawan pajak semua. Tetapi untuk selain usahawan, misalnya untuk pegawai negeri, pegawai swasta, atau mungkin yang tenaga ahli yang termasuk pekerjaan bebas, itu yang disiapkan yaitu bukti potong dari tempat Bapak Ibu bekerja, ya. Jadi bukti potongnya itu nantinya ini kalau ada beberapa jenis, mungkin ada yang A1. A1 ini biasanya untuk pegawai tetap dan itu biasanya diterima setahun sekali, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin sebagai karyawan swasta pegawai tetap atau PNS ini nantinya akan menerima A1 atau A2, ya, yang diterima setahun sekali, biasanya di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya. Itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi kalau ini A1 untuk karyawan swasta dan yang ini A2 untuk pegawai negeri sipil, ya. Selain A1 atau A2 ini mungkin bagi kawan pajak semua juga menerima bukti pemotongan pajak. Itu ada yang final, ada yang tidak final, ya. Yang tidak final bentuknya seperti ini. Ini nanti tergantung jenis pekerjaan kawan pajak semua. Biasanya untuk yang tidak final yang seperti ini diterimanya untuk pegawai tidak tetap atau mungkin tenaga ahli. Kebanyakan seperti itu, ya. Atau mungkin pegawai tetap yang menerima penghasilan dari tempat lain selain dari tempat dia bekerja. Biasanya dapat bukti pemotongan PPh tidak final seperti ini. Nanti ada kode-kodenya disesuaikan dengan kebutuhan kawan pajak semua, apakah kawan pajak termasuk pegawai tidak tetap atau mungkin tenaga ahli atau mungkin kawan pajak yang pegawai tetap di tempat kerja tertentu tapi punya pekerjaan lain di tempat lain. Itu juga memakai bukti pemotongan pajak tidak final seperti ini. Sedangkan untuk bukti pajak final ini biasanya dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi pegawai negeri. Kebanyakan untuk yang pegawai negeri yang menggunakan dana APBN atau APBD. Itu. Tadi ya begitu ya kawan pajak semua. Tadi ada contoh bukti potong yang itu diterima dari pemberi kerja. Iya, dari pemberi kerja. Nah itu nanti bukti potongnya nanti mungkin bagi kawan pajak semua bisa melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja masing-masing, bisa nanti ke bendahara atau ke bagian keuangan untuk menanyakan terkait setiap ini ya setahun sekali. Nanti mungkin di awal tahun bisa coba ditanyakan apakah sudah ada untuk bukti potong tersebut, ya, untuk persiapan pelaporan SPT tahunan. Kemudian ini untuk usahawan tadi ya, berarti ada usahawan kira-kira yang perlu dipersiapkan apa? Ya, tadi seperti tadi untuk usahawan seperti tadi Mas Ganjar, apakah dia melakukan pembukuan atau pencatatan? Kalau dia melakukan pencatatan, ya yang dibutuhkan paling tidak rekap penghasilan bruto, ya. Tapi kalau dia melakukan pembukuan, ya paling tidak laporan laba rugi sama neraca. Itu yang harus dipersiapkan. Ya. Selain itu mungkin untuk tenaga ahli, ya tenaga ahli atau yang melakukan pekerjaan bebas, ini jangan lupa melaporkan pemakaian norma perhitungan penghasilan netonya atau NPPN, ya. Ini jangan lupa dilaporkan pada saat tahun berjalan. Jadi kalau kawan pajak semua mau lapor SPT tahun 2023 untuk yang melakukan sebagai tenaga ahli atau pekerjaan bebas, itu untuk pelaporan NPPN-nya atau norma pemakaian norma perhitungan penghasilan netonya itu dilaporkannya di awal tahun 2023, di awal tahun yang pajak yang mau dilaporkan. Jadi bedanya kalau kawan pajak itu lapor SPT di tahun berikutnya, tapi kalau NPPN ini dilakukan pada tahun berjalan tersebut di 3 bulan awal. Baik kawan pajak semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fendi tadi, untuk dokumen pendukung jangan lupa untuk dipersiapkan ya kawan pajak semua. Jadi tadi ada beberapa ya untuk yang karyawan atau pegawai negeri, itu nanti bisa dipersiapkan bukti potongnya, termasuk mungkin tenaga ahli juga, nanti bukti potong bulanannya bisa dikumpulkan. Kemudian untuk usahawan tadi perlu
rekap penghasilan bruto selama 1 tahun, dan juga untuk tenaga ahli jangan lupa untuk melakukan pemberitahuan norma agar nanti waktu pelaporan SPT tahunannya dapat menggunakan tarif norma atau tarif NPPN. Baik, demikian kawan pajak semua. Ini sebelum kita tutup, dari Mas Fendi, apakah ada pesan untuk kawan pajak semua? Ya, mungkin pesannya untuk kawan pajak semua, sebisa mungkin lapornya jangan sampai terlambat, karena kalau kawan pajak terlambat akan dikenakan sanksi. Dan untuk lapornya jangan menunda sampai akhir bulan Maret, ya. Itu aja mungkin Mas Ganjar. Baik, demikian kawan pajak semua untuk materi singkat terkait tata cara penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Terima kasih atas kawan pajak semua yang telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa pada podcast kami berikutnya. Dan jangan lupa juga kepada kawan pajak semua untuk mengikuti media sosial kami, KPP Pratama Probolinggo, ada di YouTube dan juga ada di Instagram yang nanti bisa dikunjungi oleh kawan pajak semua. Demikian, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.